Setelah Raja Daud menikmati kemuliaannya, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan pertama, kemudian dia tersadar bahwa tabut Tuhan yang agung dan mulia ternyata hanya menempati tenda, sedangkan dia tinggal di istana yang mewah. Maka muncullah niat dalam dirinya untuk menghadirkan satu tempat yang layak bagi tabut Tuhan yang agung dan mulia itu. Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang kita berpikiran juga demikian. Tuhan harus punya tempat yang juga agung dan mulia karena Dia itu kudus. Tapi pada kenyataannya, misalnya Tuhan lahir di kandang, sekarang masih tutup karena masa tes. Nanti habis misa baru dibuka lalu diatur persiapan malam Natal. Lahirnya di kandang. Saya lahir di rumah sakit, ada yang lahir di rumah. Siapa di antara kalian yang lahir di kandang ya? Tidak ada. Tuhan bisa buat demikian. Tapi yang paling pasti bahwa Tuhan juga hendak lahir dalam diri kita masing-masing. Dalam diri misalnya orang-orang kudus yang mungkin sudah mengaku dosa. Dalam diri juga orang-orang berdosa yang enggan mengaku dosa di masa Advent misalnya. Saya datang ke sini 4 orang yang mengaku dosa. Saya ingat orang-orangnya. Tapi saya tidak ingat dosa apa saja. Lalu kemudian ada beberapa orang mengaku sebagaimana kita ketahui, yang lain buat pengakuan di kegiatan rekoleksi kelompok kategorial. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan datang kepada orang kudus, Tuhan datang juga kepada orang yang berdosa. Ikut Dia punya mau, tapi juga lebih-lebih ikut persiapan kita. Kepada yang kudus Tuhan datang lalu tinggal tenang-tenang menghadirkan kebahagiaan dan sukacita. Kepada yang berdosa Tuhan datang, orang itu ragu-ragu untuk menerima. Tuhan hendak memberikan kegembiraan, orang itu ragu-ragu untuk bersukacita dan bergembira. Maka kita mendengar dalam Injil ada keraguan untuk menerima Tuhan yang datang dalam diri Maria, karena mungkin dia tahu dia manusia biasa. Lalu pada kenyataannya dia seorang gadis yang belum bersuami. Malaikat meneguhkan keraguan Maria itu dengan mengatakan, Roh Kudus akan turun atasmu, bahwa kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi dia, menjadi wujud pernyataan Allah yang maha kuasa, mengatur dan membimbing, menyelenggarakan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu jawaban Maria, dia sadar siapa dirinya, sadar untuk rendah hati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, baik kita itu orang-orang yang kudus maupun orang-orang yang berdosa, kita dikenal sebagai gereja yang bersiara. Bersiara dalam pengertian bisa jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa ada dari waktu kecil sampai waktu tua, dan bagian-bagian siara lainnya. Yang pasti bahwa dengan segala kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita, dengan segala kemampuan dan keadaan diri kita, kita sedang berjuang untuk menjadi pribadi yang baik dalam hidup sehari-hari.
Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, kalau sekarang lagi sekitar 9 jam Anda semua akan merayakan Natal misalnya, malam Natal sebentar malam itu, maka mari bawa diri yang ada dengan penuh kerendahan hati untuk menyambut Tuhan yang hadir. Biarkanlah Tuhan meraja dalam kehidupan kita sekalian, supaya sebagaimana segala bangsa mendapat kabar-kabar gembira itu, diri kita masing-masing juga digembirakan Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup di hari-hari Natal, mulai sebentar malam sampai pada kita sendiri berjumpa dengan Tuhan. Saya yakin segala kerendahan hati kita untuk jalan dalam penyelenggaraan kasih Tuhan akan menghadirkan segala kebaikan juga dalam hidup dan diri kita masing-masing, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita memahami iman dan